Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Adina Putri Nabila. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi bilangan desimal. Dan yang menjadi pokok bahasan utamanya pada video kali ini adalah bagaimana mengubah pecahan menjadi desimal. Sebelum itu kita akan membahas apa itu pecahan dan apa itu desimal. Pecahan merupakan bilangan yang menggambarkan bagian dari keseluruhan atau kuantitas tertentu. Pecahan biasanya dituliskan dalam bentuk A per B, dengan A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Contoh gambaran untuk pecahan di sini ada satu loyang pizza berbentuk lingkaran dan dibagi menjadi 8 bagian. Maka pecahan yang terbentuk adalah 1/8, yang artinya satu loyang pizza dibagi menjadi 8 bagian. Pecahan terbagi menjadi dua jenis, yaitu pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, pecahan biasa itu terdiri dari dua komponen, yaitu pembilang dan penyebut. Contohnya ada 2/3, 4/7, 3/2, 7/5, dan lain sebagainya. Nah, untuk pecahan campuran terdiri dari 3 komponen, yaitu bilangan utuh, pembilang, dan penyebut. Contohnya ada 2 1/3, ada 4 2/5, ada 3 3/5, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan mengingat kembali cara untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, contoh pecahan campuran di sini ada 2 1/3. Nah, 2 1/3 itu komponen untuk bilangan utuh adalah 2, untuk pembilangannya 1, dan penyebut adalah 3. Nah, di sini cara untuk mengubah menjadi pecahan biasa bisa kita mengkalikan penyebut dengan bilangan utuh, kemudian hasilnya kita tambah dengan pembilang. Jangan lupa dibagi lagi dengan penyebutnya. Maka di sini kita bisa tuliskan 3 dikali 2 ditambah 1 dibagi 3. Hasilnya adalah 7/3. Untuk lebih memahami, di sini ada contoh kedua. Contoh pecahan campurannya ada 4 2/5, yang mana bilangan utuh 4, pembilang 2, dan penyebutnya 5. Maka 5 dikali 4 ditambah 2/5, hasilnya adalah 22/5. Jadi pecahan biasanya ada 22/5. Nah, agar kita lebih memahami, di sini ada contoh terakhir. Pecahan campurannya adalah 3 3/5, yang mana bilangan utuh adalah 3, pembilangannya 3, dan penyebutnya 5. Maka kita bisa langsung hitung dengan 5 dikali 3 ditambah 3/5, yang hasilnya adalah 18/5. Maka pecahan biasa dari 3 3/5 adalah 18/5. Nah, setelah kita membahas apa itu pecahan, jenis-jenis pecahan, dan juga cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, di sini kita akan membahas apa itu desimal. Jadi, desimal adalah bilangan yang berbasis 10, artinya bahwa setiap digit dalam bilangan desimal dapat mewakili angka dari 0 hingga 9. Atau bahasa sederhananya, bilangan desimal adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat, koma desimal, dan bilangan di belakang koma yang berupa bilangan pecahan. Nah, di sini contoh bentuk desimalnya ada 12,34. 12 adalah bilangan bulat, koma yang merupakan koma desimal, kemudian 34 adalah bilangan di belakang koma yang itu bilangan pecahan. Nah, untuk lebih jelasnya di sini komponen-komponen dalam bilangan desimal itu ada. Nah, di sini ada angka 567,123. Nah, 567 ini merupakan bilangan bulat yang terdiri dari ratusan, puluhan, satuan. Nah, kemudian terdapat koma desimal. Dan di belakang koma desimal ini ada angka desimalnya, yaitu 123, yang mana 123 ini adalah angka bilangan pecahan yang persepuluhan
perseratusan, perseribuan, dan lain sebagainya. Nah, dalam penyebutan bilangan desimal itu tidak boleh 567,123. Kenapa? Karena bilangan di belakang koma bukan bilangan bulat, sehingga kita menyebutnya hanya angka. Jadi 567,123 atau 12,34. Nah, contoh yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika kita menimbang berat badan pada timbangan digital, maka akan muncul angka berupa bilangan desimal. Misalnya di sini ada 48,53 atau bisa juga 30,2 seperti itu. Nah, setelah kita membahas pecahan dan juga desimal, kita akan masuk ke pembahasan cara mengubah pecahan menjadi desimal. Itu terdapat dua cara. Yang pertama dengan pembagian bersusun. Nah, di sini di cara yang pertama saya mencantumkan dua contoh. Contoh yang pertama adalah pecahan 1/8 akan kita menjadi desimal dengan cara pembagian bersusun. Maka terbentuk 1 dibagi 8 itu kan nggak bisa. Maka kita taruh angka 0 di atas, kemudian koma, dan angka 0 di samping 10 menjadi 10 dibagi 8. Hasil 1 dibagi 8 itu 8. Kemudian 10 dikurang 8 adalah 2 dibagi 8 itu tidak bisa, maka kita tambahkan 0 di samping 2 jadi 20 dibagi 8 hasilnya 2, dan 2 dikali 8 hasilnya 16. Kemudian 20 dikurang 16 adalah 4, dan 4 dibagi 8 itu tidak bisa, maka kita tambahkan angka 0 jadi 40 dibagi 8. Hasilnya adalah 5 dikali 8 itu adalah 40, dan menghasilkan 40 dikurang 40 itu 0. Maka bilangan desimal dari pecahan 1/8 adalah 0,125. Nah, cara yang kedua di sini ada contoh 3/8 yaitu 30 dibagi 8. Maka hasilnya adalah 0,375. Caranya seperti yang sudah saya jelaskan pada contoh pertama. Maka dihasilkan bilangan desimal dari 3/8 adalah 0,375. Nah, cara yang kedua kita bisa menjadikan penyebutnya menjadi per 10, per 100, per 1000, dan lain-lain. Di sini terdapat beberapa contoh. Yang pertama ada contoh untuk per 10-nya. Jadi kita memakai pecahan 1/2, yang mana 1/2 ini jika dijadikan per 10-an kita harus mengkalikan pembilang dan penyebutnya dengan 5, maka dihasilkan 5/10 dan desimalnya adalah 0,5. Yang kedua ada 3/4. Nah, untuk menjadikan 3/4 ini menjadi per 100-an, kita harus mengkalikan 3 dan 4-nya dengan 25, maka dihasilkan 75/100 dan desimalnya adalah 0,75. Nah, untuk contoh yang ketiga di sini ada 5/4. Kita akan menjadikan pecahan 5/4 menjadi desimal per 100-an juga dengan mengkalikan 5/4 dengan 25, maka dihasilkan 125/100 dan desimalnya adalah 1,25 karena per 100-an adalah desimal dengan dua angka di belakang koma. Dan yang terakhir di sini ada contoh 3/8 yang akan kita ubah menjadi per 1000-an dengan mengkalikan 3/8 dengan 125, maka dihasilkan 375/1000 dan desimalnya adalah 0,375. Nah, untuk lebih memahaminya, teman-teman bisa coba latihan yang sudah saya cantumkan. Semoga latihan ini membantu teman-teman untuk lebih memahami cara mengubah pecahan menjadi desimal. Nah, itu dia pembahasan materi bilangan desimal pada pokok bahasan cara mengubah pecahan menjadi desimal. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami bilangan desimal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.